Malam itu, Rian memberanikan diri untuk melakukan solo camping pertamanya di sebuah area hutan pinus yang sunyi, jauh dari keramaian kota. Tujuannya hanya satu, mencari ketenangan dan tantangan untuk membangun kepercayaan dirinya. Setelah mendirikan tenda dom birunya di tepi danau yang tenang, Rian menyalakan api unggun kecil. Suasana hutan terasa damai pada awalnya. Hanya ada suara jangkrik dan desir angin yang menenangkan. Semakin malam, hawa dingin mulai menusuk tulang. Rian memasak mie instan dan menikmati kesunyian. Merekam sebagian pengalamannya untuk dibagikan di media sosial. Sekitar pukul 11 malam, Rian memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Dia memeriksa sekeliling, memastikan semua peralatan aman dan mengunci resleting tendanya rapat-rapat. Saat berbaring, Rian mulai merasakan kecemasan yang wajar saat berada sendirian di alam liar. Dia mencoba mengusir pikiran negatif dengan mendengarkan musik melalui earphone. Beberapa saat kemudian, dia mulai mendengar suara aneh dari luar. Bukan suara binatang, melainkan suara langkah kaki manusia yang menginjak ranting kering. Terdengar sangat dekat dengan tendanya. Jantung Rian berdegup kencang. Mungkin pendaki lain, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun suara langkah itu terdengar tidak beraturan, seolah-olah berjalan mengelilingi tendanya. Rian melepas earphone-nya, fokus mendengarkan. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Kemudian terdengar suara gesekan seolah-olah ada sesuatu yang mencoba membuka resleting tenda dari luar. Rian menahan nafas. Dia merogoh pisau lipat di tasnya. "Siapa di sana?" teriak Rian dengan suara bergetar. Keheningan. Tidak ada jawaban, suara langkah pun lenyap. Rian menunggu selama beberapa menit dalam ketegangan yang mencekam. Merasa sedikit lega, dia mengira mungkin itu hanya ulah binatang yang penasaran. Namun ketenangannya pecah ketika sebuah bayangan hitam besar muncul di balik cahaya senter kecilnya, menutupi sebagian dinding tenda dari sisi luar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Bentuknya tidak menyerupai manusia ataupun binatang yang dikenalnya. Rian yang diliputi rasa takut luar biasa, mematikan senternya dan meringkuk di sudut tenda, berdoa agar makhluk itu segera pergi. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Pagi harinya, Rian terbangun dengan badan menggigil dan pikiran kalut. Dia segera mengemasi barang-barangnya setepat kilat, tanpa sarapan. Ketika dia melipat tendanya, dia melihat bekas tapak kaki aneh yang tidak wajar di tanah tepat di depan pintu tendanya. Bentuknya seperti tapak kaki manusia, namun berukuran sangat besar dan berjari 4. Rian tidak pernah kembali ke hutan itu lagi.